Di tengah pedalaman Australia, ribuan kilometer pagar dibangun bukan untuk melindungi manusia, tetapi untuk menghalau hama. Meskipun terdengar aneh, proyek ini telah membawa dampak luar biasa. Para pekerja memasang kawat dan jaring di lanskap kering untuk mencegah invasi hama. Kritikus mungkin menganggapnya berlebihan, namun 1 dekade kemudian hasilnya terbukti signifikan. Pagar-pagar ini tidak hanya melindungi ternak dan tanaman, tetapi juga memicu salah satu perubahan ekologis paling mengejutkan dalam sejarah modern. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak terus cerita ini untuk mengetahui bagaimana Australia secara diam-diam menjalankan keajaiban konservasi global. Mari kita gali lebih dalam. Untuk memahami motivasi di balik pembangunan pagar panjang ini, kita perlu melangkah kembali ke tahun 1859. Pada tahun itu, seorang pemukim kaya bernama Thomas Austin melepaskan 24 kelinci liar Eropa di perkebunannya di Victoria dengan harapan bisa memburunya. Namun, dalam waktu singkat, populasi kelinci ini melonjak dari 24 menjadi ratusan juta. Mereka menyebar luas ke seluruh Australia Selatan, sebuah surga bagi kelinci yang sepi predator, dipenuhi padang rumput subur dan iklim yang ramah. Pada tahun 1890-an, pertumbuhan populasi kelinci sangat masif, hingga para petani melaporkan pemandangan menakjubkan. Seluruh lereng bukit bergerak, bukan karena angin, melainkan karena gerombolan kelinci. Dampak kelinci ini sangat merugikan ekonomi, menghancurkan lanskap dan menyebabkan erosi tanah. Pada puncak invasi mereka, diperkirakan kerugian pertanian akibat kelinci mencapai jutaan dolar Australia setiap tahunnya, yang saat ini setara dengan ratusan juta dolar AS. Upaya pemerintah untuk menghentikan invasi ini tampaknya sia-sia. Kekecewaan melanda saat upaya untuk mengatasi invasi kelinci tampak tidak berujung. Namun, sebuah terobosan akhirnya muncul, ide untuk membangun pagar, bukan untuk manusia, tetapi untuk hewan. Pada tahun 1901, konstruksi pagar penghalang kelinci pertama dimulai di Australia Barat yang secara resmi dikenal sebagai State Barrier Fence. Tujuannya sederhana, menjaga kelinci agar tidak merusak daerah barat daya dengan menghalangi akses mereka dari negara bagian timur. Pagar ini membentang lebih dari 1.800 km, menjadikannya salah satu pagar terpanjang yang tidak terputus di dunia pada masanya. Logika di balik struktur ini cukup jelas. Jika pengurangan jumlah kelinci tidak dapat dilakukan dengan cepat, mungkin menutup akses mereka adalah solusi terbaik. Namun proyek ini menghadapi tantangan teknik yang sangat besar. Para pekerja harus bertarung dengan panas yang ekstrim, badai debu, dan kekurangan air saat mereka menarik gulungan jaring melalui medan yang sangat keras. Pasokan dibawa menggunakan unta atau kereta kuda. Selain itu, pemeliharaan pagar menjadi perjuangan yang tiada henti. Pasir yang bergerak mengubur sebagian pagar, sementara air banjir menghanyutkan bagian lainnya. Seluruh situasi ini menjadi sangat sulit untuk diatasi, dan biaya akhir proyek lebih dari 80.000 pound sterling juga sangat besar untuk zamannya. Namun, luar biasanya, rencana ini berhasil, setidaknya untuk sementara waktu. Pagar tersebut memperlambat invasi kelinci cukup lama agar pertanian di Australia Barat dapat bertahan dan berkembang. Ini berhasil menyelamatkan puluhan juta dolar dari kerugian hasil pertanian dan memberikan rasa kontrol kepada petani yang telah lama hilang. Memasuki tahun 1920-an, pagar-pagar baru pun dibangun, tidak hanya untuk menghalau kelinci, tetapi juga dingo, anjing liar asli Australia yang sering menyerang domba. Pagar-pagar ini bukan sekedar simbol, mereka menjadi penyelamat bagi seluruh komunitas pedesaan. Seiring waktu, pagar-pagar ini tidak hanya mengubah pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai alat konservasi yang sangat berharga. Meskipun membangun pagar untuk menghentikan hewan terdengar sederhana, kenyataannya sangat kompleks. Australia seluas lebih dari 7,6 juta kilometer persegi, menjadikan menggambar garis di tengah belantara sebagai tantangan yang berat. Setiap pagar eksklusi utama di benua ini memiliki karakteristik geografi, tujuan, dan tantangannya sendiri. Sebagaimana dijelaskan, State Barrier Fence di Australia Barat awalnya dibangun untuk mengatasi kelinci. Namun seiring waktu, tujuan awal tersebut mulai memudar. Tak lama setelah itu, pagar tersebut diperkuat untuk mencegah akses burung emu, anjing liar, dan kanguru. Salah satu proyek pengendalian hama yang paling ambisius, pagar dingo, diperluas hingga membentang lebih dari 5.600 km pada puncaknya.
Saat ini, panjangnya sekitar 5.300 km, masih cukup signifikan. Untuk memberikan gambaran, jika pagar ini direntangkan di seluruh Eropa, panjangnya dapat menghubungkan London ke Istanbul dan hampir kembali lagi. Menariknya, jika Anda bisa meluruskan semua pagar eksklusi utama di Australia, panjangnya akan melebihi 1/8 dari garis khatulistiwa. Secara keseluruhan, jaringan pagar eksklusi di Australia membentang ribuan kilometer, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia. Di Queensland, pada tahun 2010-an, muncul sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai pagar berkelompok. Alih-alih satu penghalang raksasa, para petani memecah lahan mereka menjadi beberapa kelompok dan membangun ratusan kilometer pagar anti-predator di sekeliling masing-masing. Tujuannya adalah untuk menghalau anjing liar, kanguru, dan babi hutan, dengan harapan menghidupkan kembali peternakan domba yang telah terpengaruh. Namun, pagar-pagar ini tidak hanya dibangun dan dibiarkan begitu saja. Karena orang-orang tinggal di dalamnya, pemeliharaan menjadi tugas sepanjang tahun yang penuh tantangan. Di wilayah terpencil, para pekerja harus menghadapi cuaca buruk yang sering kali ekstrim. Sebuah kerusakan kecil pada pagar dapat merusak perlindungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, sehingga perawatan yang rutin sangat penting untuk menjaga keberlanjutannya. Selain itu, di beberapa tempat di Australia Selatan, pagar tersebut bukan hanya sekedar penghalang. Mereka berfungsi sebagai batas yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, terdapat peternakan domba yang kini menikmati tekanan predator yang berkurang, sementara di sisi lain, predator berkeliaran bebas. Meskipun terbuat dari kawat dan jaring, garis-garis ini memiliki dampak yang signifikan. Mereka menentukan di mana ternak dapat berkembang, di mana spesies asli terlindungi, dan di mana pertempuran Australia melawan hewan invasis akan berlanjut. Sekarang, mari kita bahas lebih jauh mengenai pagar yang disebut pagar dingo. Pagar ini merupakan salah satu struktur buatan manusia terpanjang di dunia, dimulai di Jimbor, Queensland, kemudian melintasi New South Wales, dan membentang hingga tebing Great Australian Bight di Australia Selatan. Ribuan kilometer pagar ini melewati beberapa medan terberat di negara ini. Awalnya, pada tahun 1880-an, tujuannya adalah untuk menghentikan kelinci, tetapi keadaan berubah. Pada awal tahun 1900, pagar ini diperbaiki dan diperpanjang untuk mencegah dingo masuk dan melindungi ternak dari serangan yang terus-menerus. Dalam banyak hal, pagar ini bisa dianggap sebagai garis depan dalam pertempuran ekologi. Fungsinya jauh lebih dari sekedar menjauhkan predator. Pagar ini menjadi pemisah di benua. Di utara dan barat pagar, dingo berkeliaran bebas, menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan seimbang. Sebaliknya, di selatan dan timur pagar, dingo hampir tidak ada. Tanpa kehadiran mereka, populasi rubah dan kucing liar meningkat pesat, dan ini membawa dampak negatif bagi satwa liar asli, terutama mamalia kecil yang mengalami penurunan drastis. Meskipun demikian, bagi banyak petani, zona bebas dingo ini adalah penyelamat. Hal ini menjadi perbedaan antara kelangsungan bisnis mereka dan kehilangan seluruh usaha. Pada tahun 1950-an, pagar ini telah berevolusi menjadi lebih dari sekedar kawat dan tiang. Para ilmuwan mulai menyebutnya sebagai garis dingo. Saat ini, citra satelit menunjukkan kontras mencolok dalam pola vegetasi di kedua sisi pagar. Di satu sisi, terdapat ekosistem alami yang kaya dan seimbang, didorong oleh kehadiran predator. Di sisi lain, kita menjumpai petak-petak lahan pertanian yang terorganisir rapi hasil karya manusia. Namun, menjaga agar pagar ini tetap kokoh bukanlah tugas yang sederhana. Kru pemeliharaan yang dikenal sebagai pemantau pagar masih aktif berpatroli hingga kini. Tugas mereka meliputi mendeteksi dan memperbaiki kerusakan akibat badai, hewan, atau erosi, serta mengencangkan kabel yang kendur, memperbaiki gerbang, dan memeriksa saluran listrik. Meskipun pekerjaan ini melelahkan, perannya sangat vital untuk menjaga keutuhan pagar. Namun, pagar pembatas dingo tidak lepas dari kontroversi. Para konservasionis berargumen bahwa pagar tersebut mengganggu proses alami ekosistem. Beberapa percaya bahwa pagar ini merusak keanekaragaman hayati di dalamnya dan menciptakan keseimbangan yang tidak alami. Di sisi lain, ada yang meyakini bahwa pagar tersebut berperan penting untuk menjaga ekosistem yang sudah tidak mampu berfungsi secara alami. Selain itu, kekhawatiran juga datang dari kelompok masyarakat adat yang selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan dingo melalui praktik pengelolaan lahan tradisional.
Dengan demikian, pagar ini memiliki sisi positif dan negatif. Meskipun pagar tampak sederhana, di Australia ia telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan, vegetasi, dan pola hidup satwa liar. Misalnya, pagar dingo yang awalnya dirancang untuk menjaga dingo berhasil melaksanakan tujuannya. Namun, keberhasilan ini disertai dengan efek samping yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Di luar pagar dingo, situasinya sedikit berbeda. Meskipun kerugian ternak dari dingo lebih tinggi, keanekaragaman hayati juga meningkat. Spesies asli seperti bilby dapat berkembang lebih baik di lingkungan yang dipengaruhi dingo, karena ternyata dingo berperan dalam menekan populasi predator invasif yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, mereka sebenarnya membawa keseimbangan pada ekosistem. Hal yang sama juga dapat dilihat pada pagar pembatas negara bagian Australia Barat yang memiliki efek yang sama. Awalnya dirancang untuk menghentikan kelinci, pagar ini malah berfungsi sebagai benteng pertahanan melawan emu, kanguru, dan babi hutan. Meskipun pagar tersebut efektif dalam mencegah kerusakan tanaman dan penyebaran penyakit, dampaknya terhadap habitat juga tak bisa diabaikan. Banyak spesies yang perlu bermigrasi secara musiman terhalang, sementara spesies lain yang berkembang biak terlalu bebas di dalam kawasan pagar memicu masalah kelebihan populasi. Pagar berkelompok yang lebih baru di Queensland berusaha menghindari kesalahan-kesalahan ini. Namun, para kritikus khawatir tentang konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul. Apa yang akan terjadi ketika pengendalian predator menggeser ekosistem dengan cara yang tidak sepenuhnya kita pahami? Jawabannya mungkin memerlukan waktu untuk diketahui. Sebagai catatan, ketika Australia memagari daerah pedalaman, itu bukan semata-mata untuk melestarikan satwa liar dan alam. Ini lebih merupakan langkah finansial untuk menyelamatkan industri wool dan pertanian negara dari kehancuran total. Proyek ini jelas tidak murah. Pagar anti kelinci yang asli menghabiskan lebih dari 250 pound per kilometer untuk dibangun. Pada saat selesai pada tahun 1907, ribuan pekerja dipekerjakan untuk membuat dan merawatnya, dengan banyak di antara mereka bekerja dalam kondisi brutal, seringkali ratusan kilometer dari kota terdekat. Jalur pasokan harus dibangun, depo perlu didirikan, dan inspektur ditugaskan secara berkala di sepanjang pagar. Meski ada yang berpendapat bahwa semua anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan pagar seharusnya dialokasikan untuk metode modern seperti pengawasan, program pengendalian predator, dan inisiatif serupa, kenyataannya menunjukkan alternatif yang berbeda. Seiring waktu, data terbaru mengungkapkan bahwa lahan di dalam kawasan pagar berkelompok mengalami penurunan kerugian ternak akibat predator hingga lebih dari 90% di beberapa wilayah. Selain itu, kualitas wool meningkat dan tingkat kelangsungan hidup anak domba juga mengalami lonjakan. Bagi petani yang pernah terancam secara finansial akibat serangan anjing liar, keberhasilan ini mengembalikan keuntungan yang mereka butuhkan. Seiring berjalannya waktu, inisiatif pemagaran di Queensland dilaporkan telah menyumbangkan jutaan dolar ke dalam perekonomian regional, menurut laporan pemerintah dan industri. Di kawasan yang mengalami overpopulasi kanguru, beberapa area bertanda pagar berkelompok memutuskan untuk mengurangi pemanggilan secara besar-besaran. Ini karena mereka mampu mengelola jumlah kanguru sebelum masalah tersebut menjadi tidak terkendali. Selain itu, pemulihan padang rumput meningkat, sehingga mengurangi kebutuhan akan pemberian pakan tambahan dan perbaikan tanah. Pagar-pagar ini juga berfungsi sebagai penghalang biosecurity, membantu mencegah penyebaran penyakit ternak dan masuknya babi hutan yang dapat menghancurkan tanaman. Bagi pemerintah, keuntungan dari investasi ini menjadi sangat jelas. Pagar tersebut secara signifikan mengurangi kerugian dan meningkatkan produktivitas. Di Australia Barat, pembaharuan pada pagar negara bagian, termasuk penambahan bagian baru dan pengelistrikan bagian lama, didukung oleh jutaan dana dari negara. Investasi ini dibenarkan karena dapat menghemat banyak biaya yang seharusnya digunakan untuk perlindungan tanaman serta mengurangi kebutuhan untuk pengendalian hama secara udara yang konstan. Lebih dari sekedar angka, pagar-pagar ini membuktikan sesuatu yang berkelanjutan. Infrastruktur yang tepat dapat mentransformasi industri yang rapuh, tidak dengan bahan kimia atau subsidi, tetapi dengan batas fisik yang cerdas yang menguntungkan para petani. Pertaruhan ini terbayar. Apa yang dimulai dengan penuh keputusasaan, sekarang menjelma menjadi hal yang berharga. Daerah pedalaman yang sebelumnya terdesak perlahan-lahan mendapatkan kembali pijakan ekonominya. Oleh karena itu, 10 tahun setelah investasi baru dalam pagar penghalau hama meningkat di seluruh Australia, hasilnya sulit diabaikan.
Banyak yang meremehkan ide ini dan menganggapnya sebagai solusi kuno yang bersifat kekuatan, namun memberi dampak konservasi dan ekonomi yang signifikan dalam sejarah Australia belakangan ini. Ketika Queensland memulai program pagar berkelompok pada 2010-an, skeptis mengejeknya sebagai pemborosan dana publik. Mereka berargumen bahwa pagar bersifat statis, mahal, dan mudah ditembus. Namun pada 2023, data baru menggambarkan keadaan yang berbeda. Beberapa laporan menunjukkan bahwa properti yang berada di dalam pagar berkelompok mengalami peningkatan dalam angka kelahiran. Selain itu, pemulihan padang rumput juga membaik. Dan bukan hanya itu, kebutuhan untuk pengendalian letal terhadap pengembala asli pun berkurang. Para petani juga menyaksikan peningkatan kondisi fisik pada domba dan sapi. Secara keseluruhan, hasil pertanian meningkat pesat.